Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi seperti biasa bersama saya Maurits, bersama market di analisa mingguan kita pada kali ini, rekan trader. Analisa mingguan ini yang akan berlangsung dari tanggal 11 sampai tanggal 15 November nanti. Kita akan mengulas apa yang akan terjadi pada pasar selama satu minggu. Tapi sebelumnya juga kita akan melihat, mereview apa yang telah terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Oleh karena itu rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari kita coba lihat apa saja yang terjadi pada pasar selama satu minggu yang lalu. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pasar bergejolak dengan luar biasa. Rekan trader, bagaimana indeks dolar Amerika mengalami penguatan yang paling tertinggi selama hampir 6 minggu terakhir. Dan kita bisa lihat rekan trader bagaimana dia telah menembus level 105 lebih. Dan ini sesuai dengan apa yang telah saya prediksikan bahwa dolar Amerika akan menguat kalau Donald Trump menang pemilu. Dan apa yang terjadi rekan trader, efek Donald Trump menang pemilu, dolar bisa luar biasa sampai di posisi 105.338. Walaupun setelah itu rapat pertemuan FOMC membuat dolar agak sedikit lemah dan kembali turun di 104.034, dan pada hari Jumat dia kembali lagi menuju 104.825. Kemenangan Donald Trump membuat dolar Amerika sangat menguat, dan kalau kita lihat tendensinya setelah penurunan terakhir itu di posisi 99 terjadi pada tanggal 30 September tahun 2024. Setelah itu dolar melambung tinggi, dan menurut analisa saya dolar masih bisa melambung tinggi minimal sampai di posisi 105.940. Nah ini dia, itu akan terjadi untuk beberapa minggu kemudian. Selanjutnya rekan trader, kita lihat untuk euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar rekan trader kembali terjatuh dan terjatuh lagi. Bagaimana efek kemenangan Donald Trump membuat euro ini dia jatuh rekan trader sampai di posisi 1.06814. Walaupun di esokan harinya, di hari Kamis sempat naik, tapi kembali lagi dia turun dan menutup minggu lalu di posisi 1.07158. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader walaupun sempat naik rekan trader di posisi 1.30400, tapi tendensi pelemahan masih tetap ada. Dan efek Donald Trump memenangkan pemilu membuat dia sempat turun di posisi 1.28150, walaupun kemudian naik setelah rapat pertemuan FOMC, tapi menutup hari Jumat dengan penurunan yang sangat luar biasa dan ditutup di posisi 1.29141. Selanjutnya bagaimanakah untuk gold? Nah ini dia rekan trader. Gold perlahan namun pasti sudah menunjukkan titik-titik pelemahan. Apakah ini sebagai tanda bahwa gold akan terus melemah? Kita bisa lihat rekan trader bagaimana gold keluar dari jalur. Dan kalau rekan trader lihat apa analisa saya memang bilang gold ini akan terbang sampai turun sampai di 2672, tapi rupanya dia keluar jalur rekan trader. Gold jatuh sampai di posisi terendah, keluar dari zona 2700, dan dia keluar sampai di posisi 2643. Walaupun setelah rapat pertemuan FOMC dia naik lagi ke 2711, tapi dia akhirnya menutup minggu lalu di posisi 2683. Apakah ini tanda-tanda gold akan keluar lebih jauh lagi dari 2690-an, mungkin bisa sampai 2650, atau lebih rendah lagi sampai 2631 atau 2604? Kita akan lihat bersama-sama di minggu yang akan datang. Dan untuk USD yen Jepang masih tetap naik. Dia naik rekan trader. Bagaimana pengaruh Donald Trump mengguncang perekonomian dunia. Dolar menguat, USD yen Jepang juga menguat, menembus level 154.733, walaupun kemudian dia turun dan ditutup di posisi 152.6.
Nah, itu adalah apa yang terjadi pada platform. Sedangkan kalau rekan trader, saya mau tunjukkan buat rekan trader bagaimanakah efek dari kalender ekonomi fundamental. Efek dari fundamental sudah sangat jelas. Kita lihat di minggu yang lalu pemilihan presiden yang menjadi topik utama dan rapat pertemuan FOMC. Walaupun hari Selasa minggu lalu juga ada PMI di mana 55 ya dihasilkan agak mengalami pelemahan, dan begitu juga rekan trader bisa lihat ya klaim pengangguran awal, pengangguran sedikit mengalami ya pelemahan ya, tapi dari prediksi 223 sebelumnya 218 tapi dia 221 klaim pengangguran ya. Ini rekan trader bisa lihat dan kita bisa lihat bersama-sama. Nah, selanjutnya bagaimanakah pasar untuk minggu depan? Donald Trump udah memenangkan pertandingan, FOMC juga udah selesai. Sekarang ke depan Partai Republik akan menguasai perekonomian Amerika dan diperkirakan dolar Amerika akan melambung tinggi. Kita lihat untuk minggu depan. Untuk minggu depan rekan trader, yang paling ditunggu-tunggu pertama adalah inflasi Amerika akan terjadi pada hari Rabu. Ini harap diperhatikan 20-30 pada hari Rabu. Inflasi Amerika akan dikeluarkan, data inflasi ini harap sekali diperhatikan. Hari Kamis seperti biasa klaim pengangguran awal, indeks harga produsen harap diperhatikan, dan hari Jumat Om Jeremy Powell akan mengeluarkan titahnya. Sampai kalau Om Jeremy Powell ini sudah mengeluarkan pidato, pasti pasar akan terjadi gonjang-ganjing. Sampai kalau Jeremy Powell ini, Om Jeremy Powell ini udah mengeluarkan perintah, titah, ini bahaya. Ini pasar akan bergejolak. Jadi, Jeremy Powell hari Jumat, Kamis dini hari 3.00 mengeluarkan pidato, ya. Dan dilanjutkan juga pada 20.30 ada retail, penjualan retail bulan Oktober. Selain itu juga dari Inggris ada data PDB yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Jadi pada prinsipnya minggu depan ini yang harap diperhatikan adalah Inggris punya hari Jumat PDB, Amerika punya hari Rabu data inflasi, dan Kamis Jumat dini hari ya pidato dari Jeremy Powell harap diperhatikan oleh kita semuanya. Dan bagaimanakah untuk data di platform? Kita akan lihat secara teknikal. Secara teknikal rekan trader, untuk indeks dolar Amerika, saya bisa bilang bahwa sampai tanggal 15 nanti, indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Masih punya peluang rekan trader. Saya berasumsi bahwa dia ini, saya tidak mau bilang dia akan sampai di 106.813. Saya tidak mau bilang. Tapi, menurut analisa saya, dia ini masih bisa naik sampai di 106.194. Ya, 106.194 masih bisa diraih. Walaupun peluang pelemahan masih bisa. Dan saya memprediksikan bahwa dia akan melemah sampai di level terendah di posisi 103.304. Ya, ini dia. Ini arah pergerakan dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, di dalam prediksi saya, euro angkel saham dolar ini sampai tanggal 15 masih punya peluang untuk jatuh ke posisi yang paling terendah. Saya tidak mau bilang dia sampai posisi terendah gimana rekan trader, tapi saya bisa bilang bahwa untuk euro angkel saham dolar rekan trader, saya memprediksikan bahwa kemungkinan ya dia bisa turun sampai di posisi 1.06151. Menurut saya dia bisa sampai situ ya. 1.01651 sini. Apakah dia punya peluang naik? Tentu aja masih bisa naik rekan trader. Dia masih bisa naik. Jadi menurut analisa saya, dia itu akan mengalami pelemahan sampai level paling terendah di
10, nah di sini. Ya, di sini ya. Sini, oke. Di sini kayaknya, sabar di sini. Oke, di sini deh. Di sini. Oke. Ya, sampai level paling tertingginya itu di posisi 1.09216. Bagaimanakah untuk pound sterling? Rekan trader. Pound sterling saya masih bisa bilang bahwa untuk sampai tanggal 15 nanti, menurut analisa saya pound sterling masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Saya memprediksikan dia ini masih bisa melemah sampai level yang paling terendah menurut saya di posisi 1.27364. Walaupun dia masih punya peluang besar juga untuk naik, rekan trader, analisa saya dia ini masih bisa naik sampai level tertingginya di sini, dan level paling terendah itu di seputaran, di seputaran sini ya. Itu 64. Ini adalah data yang bisa terjadi, dan pelemahan masih sangat bisa terjadi di pound sterling. Selanjutnya emas, gold, XAU-USD. Nah, XAU-USD ini rekan trader, sorry aja, saya masih bisa bilang dia ini akan punya peluang turun lebih tinggi rekan trader. Dan saya memperkirakan, saya tidak mau bilang dia turun sampai di 2581, sangat jauh. Tapi saya bisa bilang bahwa dia ini masih bisa naik sampai di posisi tertinggi menurut saya. Oh, ini besar kali ini. Ganti dulu ya, ini belum. Nah, dia masih bisa naik sampai di 2764. Ya, saya tidak mau bilang dia akan sampai di level 2, di level tertinggi di sini ya. Menurut saya masih jauh sekali sebenarnya ya, 2785, tapi 2764 masih bisa. Tapi saya di dalam pemahaman saya lebih memperkirakan dia akan jatuh sampai level 2604. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bisa jatuh benar-benar sampai di level 2581. Secara garis besar saya bisa bilang bahwa tendensi bearish sangat kuat nanti pada minggu depan, walaupun masih bisa juga dia naik rekan trader. Ya mungkin sampai di 2764 masih bisa. Untuk bisa sampai ke 2785 itu hebat banget itu. Tapi kalau kita lihat tendensi yang sekarang, kemungkinan menurut saya masih besar peluang dia akan mengalami pelemahan. Dengan pelemahan paling terendah pertama itu di 2631 dan paling jauh di 2604. Kalau dia bisa sampai lagi di 2581, maka habislah kita semuanya. Ya, habislah kita semuanya. Tapi secara garis besar, saya masih bisa menganalisa dia masih punya besar peluang. Walaupun dia bisa naik sampai 2764 ya, tapi kemungkinan besar dia akan lebih banyak peluang untuk dia mengalami pelemahan. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, di dalam kacamata saya, USD yen Jepang, saya melihat tendensi bullish masih sangat kuat dalam pergerakan hari minggu ini rekan trader. Menurut saya dia bisa naik ya, taruhlah sampai di, saya tidak mau bilang di 157.524 terlalu jauh, tapi 156.741 bisa lah. Dengan tendensi apabila dia mengalami pelemahan, tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di 150.066. Nah, di sini. Jadi menurut analis saya, dia akan coba bergerak ya dari level sini sampai di level paling terendah di seputaran sini. 150.066. Itu adalah pelemahan yang paling terendah dari USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Ini adalah analisa yang kami lakukan buat rekan trader, tapi ini hanyalah sebatas analisa. Kami berharap rekan trader bisa menggunakan analisa ini sebagai acuan untuk analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi kembali lagi, gunakanlah analisa yang rekan trader buat, karena analisa yang paling sempurna, yang paling luar biasa adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.